Saya tegaskan lagi, jeleknya Mbak Samin sampai sekarang karena itu difitnah dan dijelek-jelekan, termasuk pengikutnya sampai saya. Nah, maka dari itu saya mau dengan hormat, bagi pemerintah yang mungkin itu punya hak dan wewenang untuk mengangkat seorang warga negara Indonesia ataukah Nusantara yang berjasa ikut andil berjuang mendirikan NKRI ini, tolong siapapun, bukan hanya Mbak Samin, masih banyak sekali yang belum diakui. Harapan saya mewakili saya sendiri, saya pribadi, mohon supaya Mbak Samin Surosontiko ini diangkat dan diakui sebagai pahlawan nasional karena sangat besar jasanya. Pak, dari sedulur sikap sendiri Pak, ada keinginan nggak Pak atau harapan keinginan untuk Mbah Samin Surosontiko ini dijadikan atau diangkat menjadi pahlawan nasional Pak? Ya, kalau ditanya harapan pasti punya, karena gini ya, ini menurut dari kami selaku pengikut yang Samin Surosontiko, bahwa dia beserta murid-muridnya itu memang benar-benar perjuangannya sangat luar biasa dalam arti untuk mengusir penjajah Belanda di saat itu. Kita bicara data dan fakta. Kalau memang dari pemerintah ataukah masyarakat secara umum publik ingin mengetahui kronologinya sesuai dengan data dan fakta sejarah, tolonglah datang ke Sawah Lunto, Padang, Sumatera Barat. Itu bukti bahwa Mbah Samin pembuangan kedua itu di Padang, Sumatera Barat. Seperti saya sampaikan di atas kemarin tadi, bahwa pembuangan pertama adalah di Digul Irian Jaya. Tapi dinyatakan wafat itu di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di Sawah Lunto. Karena apa? Sejak tahun 2012 kalau nggak salah, dari Pemkab Kodia Sawah Lunto datang ke Blora. Intinya makam yang Samin Surosontiko ditemukan ingin diangkat sebagai destinasi wisata. Tapi atas petunjuk dari Goeb ya, boleh diperkenalkan itu dibuka, tetapi yang membuka harus keturunan yang Samin Surosontiko. Akhirnya Pemkab Sawah Lunto datang ke Blora, mengajak salah satu perwakilan dari komunitas Goeb untuk membuka di Sawah Lunto. Ini kita bicara pengetahuan saya sejak tahun 2012 kemarin. Nah, karena apa yang saya sampaikan ini mungkin dari pemahaman saudara-saudara kami secara umum, ya mungkin warga negara Indonesia ini belum tahu benar. Tahunya Samin itu jelek, tahunya Samin itu orang ngeyel, orang bangkang dan seterusnya, tidak taat, tidak patuh pada aturan negara. Oke, hal itu saya akui, saya tidak menolak. Tapi perlu dipahami, yang ditentang adalah pemerintahan kolonial Belanda di saat itu. Ya. Kalau ingin mendirikan negara sendiri, betul. Apakah salah di waktu Indonesia dijajah oleh Belanda ingin mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia dalam arti kata merdeka? Apakah salah? Maka dari itu, kalau jelek dan salah disematkan sampai sekarang ini, tolong kembali lagi. Kalau bahasa orang pintarnya ditinjau ulang. Kalau salah, salahnya di mana? Kalau itu jelek, jeleknya di mana? Nah, saya tegaskan lagi, jeleknya Mbah Samin sampai sekarang karena itu difitnah dan dijelek-jelekan,
termasuk pengikutnya sampai saya. Nah, maka dari itu saya mau dengan hormat bagi pemerintah yang mungkin itu punya hak dan wewenang untuk mengangkat seorang warga negara Indonesia ataukah Nusantara yang berjasa ikut andil berjuang mendirikan NKRI ini, tolong siapapun, bukan hanya Mbak Samin, masih banyak sekali yang belum diakui. Harapan saya mewakili dari saya sendiri, saya pribadi, mohon supaya Mbak Samin Surosontiko ini diangkat dan diakui sebagai pahlawan nasional karena sangat besar jasanya. Buktinya yaitu tadi, rumah, tanah, semua disita, orangnya ditangkap, diasingkan sampai meninggal dunia, terbatas di sawah Pandang, Sumatera Barat.